Mbak. Iya iya. Bagaimana supaya tidak berdiri kembali tanah sebetulnya berdiri kembali. Panas kan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semua. Selamat datang para bapak-bapak, ibu yang hadir dalam acara pelatihan kotik dan penyembelihan pada pagi hari ini. Baik, Ditambah aja. kegiatan ini akan kita laksanakan. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak untuk kursi yang kosong ini sudah diisi. Ya. Jangan ada yang kosong di depan, lebih kosong di belakang, dan di depan ini kelihatannya kurang elok gitu ya. Jadi bapak-bapak silakan yang di belakang isi di depan dulu, Pak. Kursinya isi di depan dulu. Iya, bapak silakan maju, Pak. Pak, isi dulu di depan nih, Mas. Kursi-kursi diisi dulu di depan. Ya, sebentar lagi kegiatan ini kita laksanakan ya. Silakan bapak-bapak yang masih ada di belakang, yang bekerja silakan isi kursinya di depan dulu. Ya, jangan dikosongkan. Timur. Oh, timur. Rumah di barat, tempat itu kan di timur. Ya Pak, diisi dulu Pak ya. Kemudian untuk bapak-bapak yang masih ada di luar, silakan memasuki aula ini, aula desa Sungai Nyamuk ini, karena kegiatan akan kita laksanakan segera. Batik apa? Batik. Ada di belakang ini barat. Belakang lagi satu.
على سورة السماء والأرض وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Sebatik Tengah, kami hormati Sekcam Sebatik Timur, dan Kasih Sosek Sebatik Utara, dan Kasih Sosek Sebatik Barat, Kepala KUA Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Nunukan karena terus terang kegiatan ini terselenggara berkat arahan dari beliau. Dan pada saat ini beliau dengan beberapa pejabat di pemerintah Kabupaten Nunukan sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Baru berangkat kemarin Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan pada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan di 3 tempat. Itu pertama kali kami sudah laksanakan di kota Nunukan, itu Nunukan Selatan dan Nunukan. Kemudian setelah Pulau Sebatik kami akan melaksanakan di wilayah 4 di Tulinosoi minggu depan. Ada 3 kali kegiatan dan itu target peserta kami adalah sekitar 300 orang untuk se-Kabupaten Nunukan. Dan didanai dari APBD tahun 2024. Kemudian pelatihan motif ini sebenarnya kita laksanakan adalah untuk meningkatkan ataupun mempererat silaturahmi di antara para imam motif yang ada di Pulau Sebatik. Sebenarnya tujuan yang tersirat ya, yang tidak terlihat sebenarnya ya itu bagaimana kita bisa saling mempererat hubungan di antara para motif yang ada di Pulau Sebatik. Kemudian yang kedua mungkin dari pemateri akan memberikan ilmu yang dia miliki sehingga kita bisa lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita. Dan terlepas dari kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, kami menginformasikan juga khususnya kepada Pak Camat dan Pak Sekcam atau yang mewakili Pak Camat bahwa untuk tahun ini khusus untuk Pulau Sebatik untuk tunjangan ada Pak ya, tunjangan khotib dan imam Pak Kifayah itu sudah kita cairkan kayaknya khusus untuk Sebatik Barat, Sebatik Tengah yang sudah, dan minggu ini mungkin 1-2 minggu ini Pulau Sebatik sudah selesai semua Bapak Ibu. Pulau Sebatik sudah selesai semua. Kayaknya prosesnya sudah berjalan ya. Mulai dari minggu kemarin itu sudah berjalan. Kemudian kami mengharapkan dari izin Pak Camat saya berdiri Pak ya, lebih bagus kayaknya. Kami mengharapkan sebenarnya Pak kerjasama dari Bapak Imam semua dan Pak Kapla khusus untuk data imam, data khotib, fardu kifayah, karena selama ini yang terjadi, saya sampaikan Pak ya, selama ini yang terjadi di kami itu data berulang kali masuk ya. Tahun ini tuh saya sebenarnya di bulan 3 itu saya sudah usahakan semua masuk data, ternyata setelah masuk sampai kemarin bulan 11 masih ada data susulan. Nah, itu yang kami mohon nanti khususnya Pak Imam, rata-rata imam kan yang hadir ini, kami mohon kerjasama dengan pihak Kesra Kecamatan, masukkan aja Pak datanya yang ada di kecamatan yang memang imam, fardu kifayah sama marbot masjid dimasukkan aja, karena anggaran kami ada aja untuk bayar, dimasukkan aja memang kalau memang betul-betul dia petugas Pak ya. Jadi
mohon dimasukkan aja. Dan kemudian terkait karena ini prosesnya ke keuangan, kami mohon juga rekeningnya aktif Pak. Jadi kerjaan kami sekarang di Kesra itu dan mungkin hampir berapa ribu ya sekabupaten itu mengecek satu-satu rekening itu aktif apa enggak. Karena kalau tidak aktif itu akan kembali lagi berpengaruh ke yang lain. Ini di luar pelatihan Pak ya, saya sampaikan aja sekarang mumpung kita sama-sama berkumpul sepulau sebatik ini, kira-kira sampaikan juga nanti ke yang lainnya Pak, bahwa ada dari pemerintah, ada penghargaan sebenarnya dari pemerintah dalam setahun sekali. Silakan dilengkapi berkasnya, dimasukkan nanti di kecamatan. Kalau memang petugas Pak ya silakan, tidak ada masalah kami. Dan kalau sudah ada rekomendasi dari kecamatan itu kami tidak akan mencoret. Tidak ada ceritanya kami di Kesra mau mencoret nama bapak ibu yang tercantum di situ, karena kan yang lebih tahu dari pihak kecamatan. Semua data itu dari pihak kecamatan. Itu yang dari kecamatan itulah yang kami proses untuk buatkan SK-nya. Kemudian yang kedua yang saya mungkin sampaikan, kalau di tempat bapak ibu sekalian masih ada masjid, musola yang butuh bantuan, silakan koordinasi ke pihak kecamatan. Nanti mudah-mudahan kami dari Kesra bisa membantu. Yang penting dimasukkan proposalnya Pak. Dimasukkan proposalnya, mungkin 1-2 tahun ke depan kami akan berusaha untuk membantu. Kalau tahun ini misalnya belum bisa atau tahun depan belum bisa. Misalnya ada musola di mana yang kita bangun belum bisa selesai, silakan Pak dimasukkan. Itu kalau memang misalnya langsung ketemu saya nggak apa-apa di kantor. Kami berusaha untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu lebih banyak membantu rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Nunukan. Itu program dari Ibu Bupati terkait kegiatan itu, lebih banyak kita membantu untuk rumah ibadah. Dan itu sampai hampir dalam 1 tahun itu sekitar 120-an rumah ibadah. Dan itu terbagikan kita di Nunukan, terbagi mungkin ada untuk agama lain sebagian dan ada untuk Muslim, tapi memang terus terang lebih banyak di kita di Muslim untuk bantuan itu. Dan terkait pelatihan khotib dan besok di Dusun Pelihara itu ada 2 kegiatan yang akan kita adakan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan kita bersama, mendapatkan ilmu dan bisa kita terapkan. Dan kami mengharapkan dari pemerintah daerah mengharapkan Bapak Ibu sekalian selaku khotib imam di masjid menjadi benteng bagi generasi muda kita, bagaimana menyampaikan dalam setiap ceramah atau kegiatan-kegiatan keagamaan, bagaimana menyampaikan ke generasi kita untuk lebih menjaga diri, terutama dari hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kalau kita sekarang di masalah narkoba ya, dan pergaulan bebas. Mungkin itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan khotib dan penyembuhan doa halal sepulau Sebatik saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu belum penuh, kemudian melakukan lagi masjid yang satu di melaksanakan Jumat, maka siapa yang pertama bertakbir tanpa itu, maka itulah yang sah salat Jumatnya. Yang setelahnya itu harus mengulang salat duhur. Nah itu, ini yang perlu menjadi perhatian. Beda kemarin waktu corona, karena itu adalah ada semacam darurat dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kemarin alasan corona sehingga bangun masjid sampai sekarang ditemani terus. Anda sudah kembali masjid. Nah inilah yang perlu kita perhatikan karena tidak boleh dalam seperti itu. Kan mungkin kita akan sharing nanti. Nah itu mungkin saya bisa belajar kepada Bapak sekalian atau kita sharing apa yang perlu kita sempurnakan, karena tentunya kita harus menjadi yang lebih baik. Dalam arti yang lebih baik di sini adalah memberikan. Jadi sekian seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu jika ada yang ingin bertanya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Menarik sekali Bapak Ibu. Mohon maaf, kebiasaan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak-Bapak. Seperti halnya dengan imam khatib tadi materi kita sampaikan adalah kesahan seorang jamaah itu tergantung pada imam dan khatib. Jadi sama-sama kita dengarkan isi konsep khotib itu bukan hanya sekedar seperti ceramah biasa ya Ustaz ya. Session pertama ini 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Mohon disebutkan nama dan pertanyaannya. Untuk itu kami persilahkan Bapak untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan. Ya, 1, 2. Baik. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar, tempat wilayah Desa Pancang, Kecamatan Sebati Utara. Tapi di administrasi tadi kami masuk di Sebati Timur. Kebetulan dipercayakan juga memberikan khutbah di wilayah Sebati Timur. Oke, sedikit pencerahan Pak Haji dalam hal rukun khutbah, sahnya khutbah. Kita lihat di khutbah, tes khutbah biasanya tidak ada di situ salawat biasanya. Nanti khotib yang tambahkan biasanya gitu. Jikalau terjadi khotib tidak mengucapkan salawat karena ini misalnya sholat Jumat, seperti apa keadaan atau rukun khutbah itu tidak mengucapkan salawat? Pengalaman sedikit, pernah saya dengarkan di suatu masjid wilayah Sebati tidak mengucapkan salawat, tetapi saya sempatkan mengucapkan salawat itu. Kira-kira seperti apa sahnya khutbah ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal-hal yang dianjurkan dalam khutbah, yaitu memilih tema yang relevan. Ini sekedar masukan juga, kalau boleh dari Kesra atau dari Kementerian Agama ada 1 bulan itu ada memang khutbah dari ada hari-hari tertentu, misalnya tema-tema itu khutbah ini misalnya di bulan apa ini, pemilihan misalnya, pemilihan ini bulan pemilihan misalnya ya, contohnya dari kementerian itu bisa memberikan khutbah di bulan itu, misalnya temanya dilarang suap menyuap ini. Nah, misalnya kan contoh ini misalnya, atau hari-hari lain, hari-hari besar Islam, apa yang disampaikan tadi, Maulid atau Isra Mi'raj, itu ada dari Kesra di mana kayak pentingnya hal ini. Itu memilih tema yang relevan. Untuk sementara Haji, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya tanyakan, ada disampaikan tadi Pak Hairil, apabila ada teman masih belum dikumpulkan berkasnya. Ya, kebetulan teman kami ada 1 orang saya belum kumpulkan karena dia CPNS. Saya pernah tanyakan sama Pak Tony, pernah kami usulkan Pak, tapi disampaikan tidak bisa yang CPNS. Dia sebagai khatib di masjid kami, boleh dikatakan yang terutama lah yang kami tampilkan di masjid kami. Yang kedua,
ada disampaikan tadi Pak Haji, apabila tertinggal satu rukun khatib, jadi Bapak sempat yang pernah ragu ditegur ya Pak ya. Nah sedangkan kami pernah ada ulama yang pernah tanyakan ke kami, apabila khatib ada bilang tertinggal rukunnya, kalau kamu memang ragu menyampaikan, kamu bisa langsung ganti ke atas, tetapi jangan diambil yang panjang, yang kalau bisa ambil saja yang ayat-ayat bahasa Arabnya lah, dia bilang begitu. Jadi yang kutanyakan di sini Pak, yang mana yang lebih abad, yang ditegur atau yang kami gantikan? Yang kami takutkan juga Pak, masalahnya di sini jangan sampai kita langsung ganti ke atas mimbar, dia kecil hati sama kita. Nah sedangkan kita kalau mau tegur kita ragu juga ya. Gitu Pak, mungkin itu saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya kira yang paling di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto dari Binalawan. Pertanyaannya tadi ada dua. Pertama menegaskan tadi pertanyaan dari Bapak masalah ketika khutbah sedang berlangsung, ini banyak yang kemudian berkata-kata, berbicara di belakang sedang imam sedang khutbah. Nah ini mohon untuk dari dinas juga bisa mempertegas lagi ke para imam dan khatib ya, untuk karena salah satu rukun ya, syarat ibadah sholat Jumat kita diterima gitu ya. Jadi bahkan beberapa Bilalnya itu sering membacakan hadis di awal ketika memanggil imam, tapi ini kan tidak dipahami oleh jamaah, sehingga ini juga perlu diperjelas kembali. Kemudian yang kedua, tentang larangan membicarakan keburukan orang lain. Ya ini maksudnya tujuannya baik ya, tapi di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat menjelaskan tentang keburukan-keburukan orang lain ya itu. Nah ini kan perlu disampaikan juga, jadi kita mungkin tidak menyampaikan manisnya saja, tapi ada keburukan-keburukan yang kemudian tujuannya adalah agar kemudian tidak diikuti gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mungkin ada 4 orang pertanyaan yang mungkin banyak kesamaan ya Ustadz ya. Untuk pertama Ustadz saya minta dulu, tadi ada pertanyaan Bapak yang pertama menanyakan bisakah tema itu diberikan oleh Kesra di hari-hari tertentu. Nanti akan kami sampaikan, mudahan Pak Hairil mendengar beliau di belakang. Nanti kami akan bahas ke pimpinan itu untuk yang jawabannya itu ya Ustadz ya. Yang kemudian tadi ada pertanyaan dari Bapak ini yang mungkin bukan masalah pembahasan khatib. Saya jawab ya Pak, kalau untuk CPNS sementara anggaran kami masih ada, kami masih berikan. Kecuali kalau penerima bantuan itu melebihi dari anggaran yang kami punya, artinya anggaran kami tidak mencukupi memberikan bantuan itu, maka kami akan pilah yang CPNS atau PNS kami tidak berikan, kami utamakan dulu yang tidak PNS ya Pak ya. Jadi Pak, untuk sementara silahkan Bapak lengkapi berkas. Izin dulu Bu Ratna, izin. Ya, nanti Pak berikutnya. Enggak, saya sangat tidak langsung Bu, supaya sebentar kita tidak lupa. Kalau masalah PNS dan caleg CPNS ini, mungkin dikasih aja aturan yang baku. Seperti tahun-tahun lalu, kalau PNS cukuplah, tidak usahlah PNS.
Karena apabila misalnya kita berdasar, kalau ada anggaran lebih, seandainya anggaran itu taruhlah 100 PNS yang baca khutbah di Kabupaten Nunukan. Anggaran yang cukup cuma 50, yang 50 mau diapakan? Iya, jadi maksudnya seperti kemarin itu kan sudah ada aturan itu. Yang PNS, kami di Sebatik Barat itu yang PNS sudah tidak dapat. Kemarin kan ada begitu, bukan dari Gesar kan? Kemarin Pak dari keuangan menyampaikan waktu kita rapat sementara ini untuk PNS dan PNS, tapi memang kita tidak membuka, maksudnya tidak membuka lebar-lebar. Kalau memang ada yang masuk, selama anggaran itu masih mencukupi, kami akan berikan. Tapi kalau penerima bantuan itu melebihi dari anggaran kami yang kami punya, maka kami akan pilih PNS tidak kami berikan. Oh, jadi berarti cuma persoalan anggaran saja, memang tidak ada aturannya? Tidak ada Pak. Oh, persoalan anggaran, mudah-mudahan ada anggaran yang ditambah-tambah. Iya, jadi artinya itu kebijaksanaan saja Pak. Ya, kalau aturan belum ada yang mengatur PNS tidak boleh karena itu sama dengan honor tim. Kan pegawai dapat honor tim juga. Artinya seorang khatib, karena kemarin kan waktu pembahasan itu Pak untuk wilayah Tulen Onsoy, maka Pak Asisten juga mengambil tindakan. Wilayah Tulen Onsoy itu tidak ada khatib kecuali PNS. Jika PNS tidak diberikan sebagai penghargaan dan tidak mau menjadi khotib, maka Jumat itu ditiadakan. Bagaimana? Itu pertimbangannya kemarin ketika rapat. Ya Pak ya? Oke Bu. Baik, terima kasih sudah ya Pak. Silakan untuk tahun ini anggaran kami masih ada proposal, maksudnya data-data imam, khotib, marbot, guru sekolah minggu. Silahkan masukkan, selama anggaran kami masih ada kami berikan. Kalau tidak ada, nanti tahun berikutnya maka kami minta untuk para camat memasukkan datanya itu awal-awal, sehingga kami bisa memilah yang mana yang bisa kami berikan, yang mana yang lebih berhak kami utamakan. Baik, ya Pak ya, alhamdulillah. Ya Bu. Terima kasih. Kemudian